Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali untuk bertemu lagi. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah dan kita masuk ke ayat 25 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki dari surga tersebut dalam bentuk buah-buahan sebagai rezeki. Mereka mengatakan, inilah rezeki yang pernah Allah rezekikan sebelumnya. Dan mereka diberikan rezeki di surga itu mutasyabih, memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Walahum fiha azwajun mutahharatun, dan mereka di surga memiliki pasangan-pasangan yang suci dan mereka di dalamnya dikekalkan. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang balasan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran apabila disebut kalimat iman, maka selalunya setelahnya bicara tentang amal saleh. Karena keimanan tidak akan berfaedah tanpa adanya amal. Orang kalau hanya bersyahadat saja, kemudian dia tidak salat, tidak puasa, tidak haji, maka percuma syahadat. Dari sini Ahli Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan, dan ada buahnya dalam bentuk amalan. Makanya beriman saja tidak cukup, harus ada amalan. Di sana ada rukun iman dan di sana ada rukun Islam. Kalau rukun iman bicara tentang ibadah, kalau rukun Islam itu bicara tentang ibadah badan. Dan rukun iman Islam tidak bisa dipisahkan. Maka di sini Allah mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa balasannya? Anna lahum jannat, bagi mereka surga-surga. Allah tidak menyebut dengan kalimat tunggal, tapi Allah menyebut dengan kalimat jam, banyak, karena memang surga itu bukan satu surga. Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita memiliki putra namanya Al-Harith. Al-Harith ini masih muda, belum menikah. Kemudian terlibat dalam perang Badar.
peperangan, Al-Haris ini sedang menjaga pasukan. Kebetulan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pasukan. Belum terjadi perang. Tiba-tiba ketika dia berjaga malam, ketika pasukan sedang tidur, rupanya ada seorang sahabat yang curiga dengan Al-Harith. Disangkanya orang kafir yang mau kemudian datang dan merusak pasukan kaum muslimin. Dipanahlah dia, akhirnya mati. Dari sini menunjukkan ini salah sasaran. Sahabat ini mengira Al-Harith ini orang kafir yang datang hendak mengintai. Akhirnya dipanah, mati dia. Kemudian terjadi perang Badar, menang kaum muslimin, kemudian pulang. Tersebarlah isu tentang Al-Harith karena dia tidak mati syahid kan, bukan mati dalam peperangan, tetapi salah tembak. Sahabat mengira dia orang kafir, dipanah, kemudian meninggal. Jadi ibunya Ummul Harith ini datang menemui Nabi SAW dalam kondisi sedih, karena dia mendapatkan kabar bahwa Al-Harith tidak mati dalam pertemuan, tetapi mati karena salah sasaran. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Harith, tenang wahai Ummu Harith, bahwa surga itu bukan satu, tapi bertingkat-tingkat, dan anakmu berada di surga Firdausil A'la, di surga yang paling tinggi. Berkata Nabi SAW kepada Ummu Harith bahwa sesungguhnya surga itu bukan satu, tetapi banyak surga, karena surga itu bertingkat-tingkat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Allah mengatakan kepada penduduk surga, bacalah Al-Quran. Dari sini menunjukkan bahwa Quran itu sampai di surga akan dibaca. Bacalah Al-Quran, kemudian naiklah, tentukan tingkatanmu di surga. Dan saat baca, tartilkan sebagaimana kau mentartilkan membaca Quran di dunia, karena kedudukanmu di surga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Mana semakin banyak kau baca Quran, semakin tinggi tingkatannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beristinbat dari hadis ini bahwa surga itu memiliki tingkatan sebanyak ayat di dalam Al-Quran. 6.500 kurang lebih ayat dalam Quran itu. Berarti 6.500 kurang lebih tingkatan di surga itu. Di mana satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Artinya sangat tinggi sekali kan, langit dan bumi itu. Dalam asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jaraknya 500 tahun perjalanan. Baru kalau kita mau naik itu dari bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan baru sampai itu di sana. Nah itu artinya bahwa surga tingkatan satu ke tingkatan kedua itu jaraknya dari bumi ke langit. Bayangkan tingginya surga itu kalau seandainya sampai ujung ke 6.600 tingkatan yang paling tinggi kan, surga Firdaus. Dan begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan surga, semakin tinggi semakin indah. Maka di sini Allah mengatakan anna lahum jannat, bahwa surga itu bukan satu tapi bertingkat-tingkat. Tajri min tahtiha al-anhar, di mana di bawahnya mengalir al-anhar, sungai-sungai, bukan satu sungai tapi sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sungai apa yang dimaksud di sini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang pertama di sana ada sungai air bersih yang tidak pernah kotor. Lain dengan di dunia, terkadang awalnya bagus dari sumber-sumber di gunung-gunung, kemudian mengalir ke rumah-rumah kita, tapi dengan lamanya waktu akhirnya menjadi keruh air.
sehingga susah mendapatkan air bersih, harus disuling dulu. Tapi di surga tidak perlu disuling dan tidak perlu beli. Di dunia mendapatkan air bersih saja harus beli, mau minum saja harus beli. Di surga tidak harus beli. Kemudian yang kedua, air yang terbuat min labanin lam yataghayyar ta'am wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'am. Kemudian di sana ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya sama sekali. Di dunia kalau Anda makan susu atau minum susu, bisa di susu kering, biarkan 1 tahun, habis itu minum. Kira-kira jadi apa? Jadi racun kan itu. Karena sudah berubah rasanya. Tapi susu di surga itu tidak akan berubah. Justru kalau kita minum, hari ini kita minum dari sungai susu tersebut, dengan besoknya lagi kita minum, dengan besoknya lagi kita minum, maka yang kita minum hari ini dengan besok itu besok lebih lezat lagi. Nanti besok minum lagi jauh lebih lezat lagi. Jadi semakin hari itu makanan yang menuju surga itu makin dimakan, makin diminum, makin lezat. Kalau kita kan tergantung, kalau kita bilang pahit semua itu makanan. Artinya bahwa di sini bahwa kenikmatan surga itu yazdan wa yazdan, bertambah dan bertambah setiap hari. Kemudian juga di sana ada anharun min asalin musaffa. Ada sungai-sungai itu semua air mani. Kita di dunia saja mau minum madu ini harus pakai kotoran. Yang jualnya juga harus susah, ambil dari tawar. Kecuali madu palsu, gula semua di sini. Tapi kalau madu asli, itu saja mendapatkannya sulit sekali. Apalagi madu itu kan ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi disebut aslu jabali, madu gunung yang paling bagus, yang ada di gua-gua. Baru kemudian ada namanya aslu syajari, madu-madu yang di hutan-hutan, ya, yang di pohon-pohon. Baru yang terakhir madu pelihara yang di kotak-kotak gitu. Artinya bahwa di dunia saja mendapatkan madu terbaik itu susah sekali, tapi di surga justru madu itu dalam bentuk sungai. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi peminum. Khamr di dunia kalau diminum paling rendah sakit kepala, paling tinggi tidur disorokan mereka. Sudah mabuk kan. Itu madu di dunia. Tapi madu di akhirat justru ladzatul lisyaribin, makin diminum makin lezat. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang dia minum di dunia, minum khamr, maka dia tidak akan minum di akhirat. Maksudnya adalah kalau dia tidak bertobat. Sebagian catatan para ulama, kalau dia tidak bertobat, dia mati dalam kondisi gemar minum khamr, maka dia tidak akan disediakan khamr di akhirat. Kalau mabuk di dunia duluan, maka dia tidak akan mabuk di akhirat, itu maksudnya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak maksud hadis itu hanya sekedar ancaman saja. Karena kalau orang sudah masuk ke dalam surga itu semua halal bagi dia. Kenapa ini boleh, kenapa ini tak boleh? Di surga itu semua boleh. Sehingga yang dimaksud man syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah, ini hanya sekedar wa'id, ancaman yang menunjukkan bahwa minum khamr itu adalah dosa besar. Karena definisi dosa besar itu artinya setiap dosa yang ada ancaman di dunia dengan hukum hulur seperti potong tangan, rajam dan begitu seterusnya, di akhirat ada ancaman azab, ya, masuk neraka, diazab dan begitu seterusnya. Itulah definisi dosa besar. Jadi di situ Rasul hanya ingin mengancam saja. Yang ini menunjukkan bahwa minum khamr itu dosa besar. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Setiap mereka
diberikan rizki dalam surga itu dalam bentuk buah-buahan, dan itu sebagai rizki untuk mereka. Segala jenis buah-buahan di surga terkadang nama-namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Makanya Allah mengatakan di sini, qalu, penduduk surga mengatakan, hadzal ladzi ruzqna min qabl. Ini adalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami sebagai rezeki min qablu. Maksudnya min qablu itu ketika di dunia. Wa utu bihi mutasyabih, dan mereka diberikan di surga itu kenikmatan mutasyabih yang ada kemiripan. Ya, maksudnya di dunia ada pisang, di surga ada pisang. Di dunia ada kurma, di surga ada kurma. Di dunia ada anggur, di surga ada anggur. Di dunia ada madu, di surga ada madu. Di dunia ada susu, di surga ada susu. Dan begitu seterusnya. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, perbedaan antara dunia dan surga itu hanya kemiripan di makanan ataupun minuman yang ada di dunia dengan di surga itu hanya kemiripan nama, bukan kemiripan hakikat. Nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda, itu maksudnya. Seperti saya contohkan tadi, di dunia ada khabar, di surga ada khabar, tapi khabar surga kan beda dengan khabar dunia. Ya, susu di surga beda dengan air susu di dunia. Madu di surga beda dengan madu di dunia, dan begitu seterusnya. Itu hanya kesamaan nama saja, hanya untuk takribul fahmi, mendekatkan pemahaman saja tentang begitu nikmatnya kehidupan surga itu. Kemudian Allah mengatakan, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan-pasangan yang suci. Di surga itu tidak ada yang tidak menikah, semua menikah. Ketika di dunia tidak menikah, di surga insya Allah dia menikah. Jadi di surga itu tidak ada hujan, apalagi hujan lampu di surga itu semua nikah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita menikah, kemudian meninggal suami. Kemudian wanita ini menikah dengan suami yang baru. Kemudian wanita itu meninggal dunia. Seandainya suami yang pertama meninggal dunia, masuk surga. Kemudian suami yang kedua juga masuk surga. Mana suami yang saya pilih? Itu pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ummu Salamah berkata seperti itu? Dan kenapa tidak istri-istri yang lain yang bertanya kepada Rasul soal itu? Karena kasus ini ditanyakan Ummu Salamah terjadi kepada dirinya. Dan Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah, termasuk as-sabiqun al-awwal, orang yang awal-awal masuk Islam. Hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Nah, ketika kemudian di perang Uhud, Abu Salamah terluka, dengan sebab lukanya meninggal dunia. Dan Ummu Salamah sangat cinta dengan Abu Salamah, sehingga setiap datang para sahabat yang melamar dirinya, ketika sudah habis masa iddahnya, Abu Bakar, Umar, banyak para sahabat senior melamar Ummu Salamah, ditolak. Alasannya apa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih dicintai dia melebihi Abu Salamah. Dia tidak mau nikah. Lah, saat kematian Abu Salamah, Nabi SAW bertakziah, ingin membesarkan hati Ummu Salamah. Kemudian mengatakan, ya Umma Salamah, quli, katakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran akan musibah yang menimpa. Dan ini sunnah hukumnya, kalau kita mendapatkan musibah, berdoa kepada Allah agar musibah itu justru mendapatkan pahala ketika kita sabar di situ. Dan katakan, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpa. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan juga ya Ummu Salamah, Allahumma lufli khairan min zawji. Dan gantikan untukku ya Rabb suami yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Untuk kalimat yang kedua, Ummu Salamah tidak mengucapkan. Tapi kalimat pertama dia ucapkan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpa.
Tapi khusus yang kedua, ya Allah gantikan suamiku yang sudah meninggal dengan suami yang terbaik atau lebih baik daripada suamiku yang lama. Ummu Salamah mengatakan, aku tidak sanggup mengucapkan kalimat kedua, wahai Rasul, karena di dunia tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai melebihi Abu Salamah. Kata Nabi, sudah ucapkan saja. Akhirnya kemudian karena Rasul memerintahkan, akhirnya ucapkan, ya Allah gantikan Abu Salamah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Rupanya setelah berdoa seperti itu, setelah beberapa waktu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya. Maksudnya adalah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kemudian Ummu Salamah Ummul Mukminin, satu di antara 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada alasan kenapa Rasul meminang Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini janda, anaknya banyak, kecil-kecil, anak yatim, dan dia fuqara, orang miskin. Jadi tujuan Nabi SAW melamar Ummu Salamah untuk kafilul aitam. Dia ingin mengkafil anak yatim. Begitu caranya kalau ingin mengkafil anak yatim, cari janda yang banyak anaknya, ya, nikahi gitu. Jadi bukan niatnya itu menikahi ibunya, tetapi ingin merawat anak-anak. Ini tidak, kawin dengan janda tak mau anaknya pula. Maunya bisa gitu, anaknya ditaruh di nenek. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminang itu sebenarnya Ummu Salamah tidak mau. Bukan tidak mau sama Nabi, karena dia punya 3 alasan untuk menolak lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku lancang hendak menolak lamaran, tapi masalahnya satu, kata Ummu Salamah, saya sudah tua. Yang kedua, anakku banyak. Yang ketiga, aku ini wanita pencemburu. Istrimu banyak, nanti aku cemburu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan mengatakan, ya Ummu Salamah, adapun anakmu adalah anakku juga. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang menikahi janda dan punya anak, maka anak bawaannya adalah tanggung jawab suami angkatnya. Ya, gak boleh terlantarkan, itu harus dianggap anak dia. Selama dia menikahi ibunya, maka dia bertanggung jawab kepada anak. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun yang kedua, bahwa kau sudah tua, aku pun sudah tua. Karena Rasulullah berpoligami itu sudah di atas 50 tahun. Kemudian, adapun sifat pencemburumu, aku berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan. Tapi dalam riwayat tidak jelas lafaznya, hanya kata-katanya, adapun sifat pencemburumu, aku hanya meminta kepada Allah semoga Allah menghilangkan. Lafaznya seperti apa tidak ada dalam riwayat. Sebab kalau ada nanti antum baca semua. Jadi akhirnya kemudian Allah hilangkan tuh sifat pencemburunya Ummu Salamah. Makanya dari 11 istri Rasul yang paling berakal itu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu wanita yang paling berakal dari semua istri-istri Nabi. Dan Nabi SAW selalu mengikuti sarannya. Ketika Nabi SAW umrah pertama kali itu kan tidak boleh masuk haram. Kemudian baru terjadi umrah qadha tahun depan. Lah ketika kemudian Nabi SAW memaksa sahabat untuk mencukur rambut, tidak ada sahabat yang mau cukur rambut. Dia inginnya masuk ke haram. Kalau perang lah kan begitu. Tapi Nabi kan melihat kemaslahatan sehingga akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ummu Salamah mengatakan, akhirnya ngadu di Rasul kepada Ummu Salamah, saya sudah perintahkan sahabat untuk mencukur rambut, tak mau dia. Kata Ummu Salamah, tidak perlu kau perintahkan, cukup kau panggil tukang cukur rambut, kau cukur saja di hadapan para sahabat, nanti mereka akan ikut. Akhirnya Rasul betul-betul tidak memerintahkan, tetapi dimulai dari dirinya. Ketika para sahabat melihat Rasul mencukur rambut, semua sahabat mencukur rambut. Ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah ini wanita berakal. Dan kalau terjadi konflik antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyelesaikan masalah itu Ummu Salamah. Contoh namanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, kan giliran Rasul di rumah Aisyah itu kan 2 malam, berbeda dengan istri-istri yang lainnya 1 malam 1 malam. Dan keadilan dalam poligami itu dilihat dari bagian malam. Maka akhirnya kemudian, ya tentu ada alasannya ya, kenapa Rasul 2 malam di
Kamar Aisyah radhiyallahu anha, karena yang satu malam itu kan pemberian dari Saudah itu Jannah, karena Saudah sudah mampu, sudah tua, tidak bisa melayani Rasul. Akhirnya giliran malamnya diberikan kepada Aisyah, makanya dapat 2 malam ini. Dan boleh seperti itu gitu. Lah Nabi SAW itu dari semua istrinya yang paling dicintai kan Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu berdasarkan hadis Amr ibn As ketika ditanya Rasul, siapa wanita yang kau cintai? Kata Rasul, Aisyah. Siapa dari kalangan laki-laki? Kata Rasul, bapaknya Abu Bakar. Lah, karena Aisyah adalah wanita yang dicintai Rasul, sahabat tahu bahwa Nabi ini kalau di rumah Aisyah pasti Nabi suka. Kenapa? Karena tinggal di wanita yang dicintainya. Makanya ramai-ramai para sahabat itu kalau giliran Rasul di rumah Aisyah datang bawa hadiah. Salah satunya Sa'd bin Ubadah, itu kalau kasih hadiah gak kira-kira setiap hari nih. Ada dia orang kaya kasih hadiah kepada Nabi, itu pun kalau berada di giliran Aisyah, dan tidak ada hadiah ketika Rasul berada di giliran istri yang lainnya. Cemburulah istri yang lainnya. Kok kalau di rumah Aisyah banyak sahabat kasih hadiah, kok di giliran saya tak ada pernah sahabatnya kasih hadiah gitu. Jadi istri-istri Nabi itu cemburu, yang diutus untuk menyampaikan apa yang ada pada hati mereka siapa? Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah kan gak cemburu dia, karena sudah hilang sifat cemburunya gitu. Karena Allah Rasul mendoakan. Maka Ummu Salamah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini diutus oleh istri-istri. Istri kan bukan satu, banyak. Tapi kenapa kau lebih mencintai Aisyah dibandingkan yang lainnya? Dari sini menunjukkan soal kecintaan itu tidak ada kaitan dengan keadilan. Tidak bisa adil dalam cinta. Antum punya anak 5, pasti di antara 5 anak itu ada yang kita sukai kan? Entah satu, entah karena cakepnya, entah karena gantengnya, entah karena rajinnya, entah karena akhlaknya kan? Pasti ada condong itu salah satunya. Karena kecintaan tidak bisa adil. Begitu juga orang berpernikahan seperti itu. Nah di sini akhirnya kemudian Rasulullah bertanya, Rasul, istrimu banyak, tolonglah kasih tahu para sahabat tuh, kalau engkau berada di istri-istri yang lain, kasihlah juga hadiah. Kenapa kalau di rumah Aisyah baru datang orang kasih hadiah gitu? Tapi Rasul tidak jawab. Akhirnya kemudian istri-istrinya yang lain nunggu tuh jawaban dari Nabi. Kemudian dikatakan bahwa Rasul diam saja, tidak menjawab. Akhirnya istri-istri yang lain menyalahkan, gini saja, kau bicara lagi kalau Nabi berada di giliranmu, kan kamu bisa leluasa ngomong. Akhirnya ketika Nabi SAW betul-betul berada di giliran Ummu Salamah nanyakan lagi sama Nabi, tapi tidak ada hasilnya. Rasul tidak mau jawab. Akhirnya kemudian ketika mereka putus asa mengirim Ummu Salamah, terakhir dia mengirim Fatimah, langsung putrinya, menanyakan kepada Nabi SAW. Tapi jawabannya ini yang menjadikan istri Rasul tidak bertanya lagi. Ketika Fatimah mengatakan, ya Abi, wahai bapak, istrimu banyak. Kenapa para sahabat itu memberikan hadiah ketika engkau di rumah Aisyah dan tidak memberikan hadiah ketika di rumah istri yang lainnya? Dan kenapa engkau lebih mencintai Aisyah dibandingkan yang lainnya? Istri-istrimu cemburu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Fatimah, abimu ingin bertanya, apakah kau mencintai dirimu? Kata Fatimah, tentu kok ayah, tentu aku cinta dengan ayah. Kalau kau cinta dengan aku, cintai juga wanita yang dicintai ayah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa aku sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha dan betah di kamar Aisyah radhiyallahu anha? Karena di kamar Aisyah inilah Jibril turun dan tidak turun di kamar-kamar yang lain. Artinya di kamar Aisyah ini kamar wahyu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, tidak pernah turun apabila Rasul berada di kamar-kamar istri yang lain, dan hanya turun di kamar Aisyah. Ini yang menjadikan aku cinta dengan dia, karena Jibril suka dengan dia. Lah dari situ kemudian tidak ada jawaban. Syahidnya adalah cerita Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah wanita yang berakal, karena yang saya katakan tadi, Rasul mendoakan dihilangkan sifat cemburunya. Makanya kalau ada konflik dia diutus. Lah kembali kepada masalah, Ummu Salamah bertanya, karena dia kan sudah menikah dengan Abu Salamah, kemudian menikah dengan Nabi. Makanya dia tanya, Rasul, ada seorang wanita
menikah dengan orang soleh ini meninggal, kemudian menikah lagi dengan orang soleh yang sama, kemudian wanita itu meninggal. Ini dua laki-laki yang soleh yang pernah dinikahinya, dua-duanya masuk surga. Kemana saya harus memilih? Maksudnya kan dia menceritakan dirinya gitu. Tapi tidak langsung mengatakan seperti itu. Maka Nabi SAW menjawab, maka dia akan bersama suami terakhir. Dalam riwayat, dia akan memilih siapa di antara dua suami itu yang paling baik akhlaknya. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan dia akan bersama suami yang terakhir. Makanya kenapa istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Utsman meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang Sabaiyah saat pemberontakan, maka Muawiyah bin Abi Sufyan datang. Muawiyah itu kan masih satu kabilah dari Bani Umayyah untuk meminang istrinya Utsman bin Affan setelah kematian. Tapi istri Utsman bin Affan tidak. Dan dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa wanita itu akan bersama suami yang terakhir di surga. Aku tidak mau berpisah dengan suamiku Utsman bin Affan. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam riwayat ada juga bahwa dia memilih, kalau memang dia pernah menikah 2-3 kali dan 3-3 suaminya soleh, kemudian 3-3-nya masuk surga, maka dipilih mana yang paling baik akhlaknya, mana yang paling baik agamanya, dan mana yang paling baik akhlaknya, maka dia akan memilih suaminya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan bahwa semua wanita di surga itu menikah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menikah di dunia? Yang ketika di dunia bujang lapuk dia menikah, belum sempat menikah. Maka ini pun dikatakan oleh Ummu Salamah dari soalan yang kedua. Tadi kan soalan yang pertama kepada Rasul. Soalan yang kedua Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah menikah di dunia, Rasul? Apakah mereka juga akan menikah di surga? Kata Rasulnya, mereka akan menikah di surga dengan wanita-wanita ahli dunia yang belum menikah juga, dan mereka masuk ke dalam surga. Dan mereka akan memilih siapa di antara wanita yang paling baik akhlaknya. Jadi wanita-wanita di dunia yang tidak menikah dengan laki-laki di dunia yang tidak menikah, maka akan dinikahkan di surga. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, Ummu Salamah bertanya lagi tentang soalan sifat-sifat bidadari. Karena Al-Quran itu tidak menjelaskan tentang sifat wanita dunia yang masuk surga. Quran itu kebanyakan mensifati bidadari yang cantik, yang luar biasa gitu, yang kondeknya saja kalau seandainya turun ke dunia lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Itu baru kondeknya, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi Ummu Salamah ini bertanya, apakah kemudian wanita dunia itu kalau masuk surga tidak lebih indah daripada bidadari, atau lebih indah dibandingkan bidadari? Karena Al-Quran atau hadis-hadis Rasul tidak menjelaskan tentang keindahan-keindahan wanita ahli surga kecuali ketika menjelaskan keindahan bidadari. Maka Rasul menjelaskan bahwa wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kemudian Rasul menjelaskan alasannya, karena Allah ciptakan bidadari itu tanpa beramal, langsung diciptakan. Tapi wanita-wanita dunia masuk surga itu harus dengan kepayahan, harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus beramal soleh, baru dia masuk surga kan itu. Sehingga ketika dia masuk surga harus adanya kepayahan. Tentu dia jauh lebih indah, lebih cantik dibandingkan bidadari. Itulah 3 soalan yang ditanyakan Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Intinya bahwa tidak ada di surga itu yang bujangan, semua menikah. Tidak ada di surga yang gadis kecuali menikah. Inilah Allah mengatakan lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan firman-Nya, dan ini sudah bab lain. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa